Pernah nggak sih kamu ngerasa ada versi terbaik dari diri kamu yang kayaknya nunggu buat keluar, tapi entah kenapa rasanya terkunci? Kamu nggak sendirian kok. Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita bakal bongkar bareng-bareng cara praktis buat ngelepasin potensi luar biasa yang sebenarnya udah ada di dalam diri kita. Yuk kita mulai. Pertanyaan ini kayaknya kena banget ya. Perasaan bahwa ada sesuatu yang lebih besar di dalam diri kita, tapi kayak kehalang sama dinding yang nggak kelihatan. Kalau kamu ngangguk-ngangguk sekarang, tenang aja. Kabar baiknya adalah, setiap gembok itu pasti ada kuncinya. Dan hari ini, kita bakal cari kunci itu sama-sama. Dan disinilah ironisnya. Sering banget, penghalang terbesar itu bukan dunia luar, tapi justru datang dari dalam diri kita sendiri. Ya, seperti yang kita lihat di sini, pola pikir, emosi, dan kebiasaan kita itu bisa jadi rantai yang ngekang potensi kita. Coba yuk kita lihat lebih dekat, apa aja sih rantai-rantai ini? Rantai-rantai ini punya nama mental block. Dan ini bukan sekedar pikiran negatif sesaat ya, ini tuh pola pikir yang udah mengakar di alam bawah sadar kita, yang secara otomatis, tanpa kita sadarin, ngebatasin tindakan kita. Jadi kunci buat bebas ya, dengan menyadari keberadaannya, terus kita perbaiki. Coba deh lihat keempat ini, perfeksionisme, si jagoan menunda-nunda, takut salah yang jadi pembunuh kreativitas. Terus ada overthinking yang bikin kita macet, nggak bisa gerak. Dan yang terakhir, gampang banget nyerah pas baru ketemu tantangan. Coba deh renungin bentar, ada nggak salah satu dari ini yang sering jadi tamu tak diundang di pikiran kamu? Oke, kita udah identifikasi gemboknya. Sekarang, saatnya kita pakai kuncinya. Langkah pertama yang paling dasar adalah menulis ulang peta internal kita. Citra diri atau self-image kita. Anggap aja ini kayak blueprint atau cetak biru yang jadi dasar dari semua tindakan dan keputusan kita. Kutipan ini benar-benar kuat. Gini deh, coba bayangin. Kalau peta kamu bilang ada tembok di depan, kamu nggak bakal coba-coba jalan nembus tembok itu kan? Nah, sama kayak citra diri. Kalau peta internal kita bilang, aku bukan orang yang percaya diri, secara nggak sadar, semua perilaku kita bakal berusaha keras buat ngebuktiin kalau peta itu benar. Jadi sebelum ubah tindakan, kita harus gambar ulang petanya dulu. Nah, ini dia cara kita ngegambar ulang peta itu. Satu kalimat demi satu kalimat, lihat deh perubahannya. Dari aku nggak bisa, sebuah pernyataan final yang nutup semua kemungkinan, jadi aku lagi belajar caranya, sebuah proses, sebuah perjalanan. Ini bukan sihir, ini soal ngelatih otak. Sama kayak ngelatih otot di gym, repetisi itu kuncinya. Ucapin pola baru ini terus-menerus, sampai jadi lebih otomatis daripada pola yang lama. Mungkin ini kedengarannya kayak sekedar berpikir positif biasa, tapi sebenarnya ada ilmu pengetahuan yang kuat banget di baliknya. Sekarang, kita masuk ke bagian yang paling seru, kekuatan otak kita sendiri. Karena faktanya, otak kita itu bukan batu yang kaku, tapi lebih mirip kayak tanah liat yang bisa kita bentuk sesuka kita. Konsep kuncinya itu namanya neuroplastisitas. Gini, bayangin otak kamu itu padang rumput yang luas. Awalnya nggak ada jalan. Tapi pas kamu jalan di rute yang sama berulang kali, lama-lama kan terbentuk jalan setapak ya. Makin sering kamu lewat situ, jalannya makin jelas. Nah, itulah yang terjadi di otak kita. Tiap kali kita ngulangin pikiran atau kebiasaan baru, kita lagi ngebangun jalan tol saraf yang baru. Keren kan? Dan kenapa ini bisa jadi game changer? Karena angka ini, 95%. Hampir semua yang kita lakuin setiap hari, cara kita bereaksi, kebiasaan kita, keputusan-keputusan kecil kita, itu dijalankan sama autopilot pikiran bawah sadar. Jadi bayangin deh, kalau kita bisa memprogram ulang si autopilot ini, kita secara fundamental mengubah arah hidup kita. Ini dia 3 alat praktis buat mulai memprogram ulang autopilot kita. Pertama, visualisasi. Latih otak kamu buat ngelihat kesuksesan bahkan sebelum itu terjadi. Kedua, priming. Atur mood positif di pagi hari. Bisa dengan afirmasi, rasa syukur, pokoknya biar startnya bagus. Dan ketiga, anchoring. Ciptain pemicu fisik, misalnya genggam jempol, buat manggil perasaan tenang dan percaya diri kapanpun kalau butuhin. Selain blok mental, ada juga blok emosional. Bayangin energi kreatif kamu itu kayak baterai HP. Nah, emosi negatif yang dipendam, kayak marah atau sedih, itu ibarat aplikasi yang jalan di belakang layar, dan nyedot baterai itu tanpa henti. Saat kita berhasil melepaskannya, kita ngebebasin energi yang luar biasa besar buat hal-hal yang beneran penting. Oke, teorinya udah, alat-alatnya juga udah kita kumpulin. Sekarang bagian yang paling penting, gimana cara prakteknya? Tenang, ini bukan sesuatu yang abstrak kok. Yuk kita lihat peta jalan praktisnya, rencana aktivasi 14 hari. Jadi, ini perjalanan kamu selama 2 minggu ke depan. Hari pertama sampai ketiga, fokus ke satu hal aja, ubah cara kamu ngomong sama diri sendiri.
Hari keempat sampai keenam, kita latih otot imajinasi dengan visualisasi. Masuk minggu kedua, hari ke-7 sampai 10, kita bersih-bersih sampah emosional. Dan di akhir, kita gabungin semuanya. Kita terapin dan kita lihat perubahannya. Terstruktur dan sangat bisa dilakukan. Dan kalau ada satu hal yang perlu kamu ingat dari semua ini, biarlah kalimat ini. Potensi kamu itu bukan sesuatu yang harus kamu cari atau ciptakan dari nol. Enggak, itu semua udah ada di sana. Tugas kita lebih kayak seorang arkeolog. Dengan sabar, kita singkirkan lapisan-lapisan debu dan batuan, yaitu blok mental dan emosional kita buat nemuin harta karun yang udah lama terkubur di dalam diri. Penjelasan ini nggak akan ada artinya kalau cuma jadi informasi. Tujuannya adalah transformasi. Jadi saya nggak bakal nutup dengan kesimpulan, tapi dengan sebuah awal. Pertanyaannya buat kamu, apa satu langkah paling kecil yang bisa kamu ambil hari ini juga buat mulai ngebuka gembok itu? Nggak usah yang besar-besar. Mungkin cuma ganti satu kata nggak bisa jadi, aku coba dulu deh. Mulai dari sana dan lihat keajaiban terjadi. Terima kasih sudah menyimak.